Terkadang kita memohon sesuatu, namun Allah menolak permintaan tersebut karena Dia hendak menyelamatkan kita dari musibah yang jauh lebih besar. Doa kita menjadi sebab tertolaknya bencana yang tidak kita ketahui. Saudaraku, dalam perjalanan hidup, setiap insan pasti pernah menengadahkan tangan, menumpahkan air mata dalam doa kepada Allah, memohon pertolongan, meminta rezeki, kesembuhan jodoh, atau jalan keluar dari kesempitan. Namun, tak jarang, doa-doa itu terasa seperti menggantung di langit, tak kunjung turun sebagai jawaban. Saat itulah, hati mulai bertanya, mengapa doaku belum juga dikabulkan? Apakah Allah tidak mendengar? Ataukah aku tak layak untuk dikabulkan? Pertanyaan ini manusiawi. Namun dalam Islam, kita diajarkan bahwa Allah bukan tidak mendengar, melainkan Dialah As-Sami, yang maha mendengar. Bahkan bisikan hati kita pun tak luput dari pengetahuannya. Namun Allah maha bijaksana dalam segala keputusannya. Tidak setiap doa langsung dijawab dengan bentuk yang kita harapkan. Bisa jadi Allah menunda, mengalihkan, atau bahkan menggantikannya dengan yang lebih baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, seorang hamba yang terus-menerus berdoa dan tidak melihat pengabulan doanya, maka hendaknya ia tetap yakin bahwa pengabulan itu akan datang. Karena terkadang pengabulan ditunda karena hikmah yang diketahui oleh Allah dan tidak diketahui oleh hamba. Saudaraku, mari kita simak hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah selama tidak berisi dosa atau memutus tali silaturahim, melainkan Allah akan memberikan padanya salah satu dari 3 hal, dikabulkan segera, ditunda sampai di akhirat, atau dijauhkan darinya keburukan yang setara dengannya. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Artinya, tidak ada doa yang sia-sia. Doa adalah ibadah dan Allah pasti membalas setiap ibadah. Jika tidak dalam bentuk jawaban yang langsung tampak, maka dalam bentuk yang lebih tersembunyi, namun jauh lebih berharga. Apa saja? 1. Dikabulkan segera di dunia. Kadang doa kita langsung dijawab sesuai permintaan. Ini adalah rahmat Allah yang nyata. Namun, para ulama salaf mengingatkan pentingnya keikhlasan. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, janganlah engkau bosan berdoa, karena sesungguhnya doa memiliki tempat yang istimewa di sisi Allah, meski belum engkau lihat hasilnya. Artinya, saudaraku, doa yang langsung dikabulkan adalah bentuk kasih sayang Allah dan pengingat untuk selalu kembali kepadanya. 2. Ditunda dan disimpan di akhirat. Allah maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Kadang, jawaban doa kita disimpan sebagai pahala besar kelak di akhirat. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, seandainya hamba mengetahui apa yang disimpan Allah untuknya dari doanya, niscaya ia lebih memilih untuk dikabulkan di akhirat daripada di dunia. Pahala akhirat adalah abadi, sedangkan nikmat dunia hanyalah sementara. 3. Diganti dengan dijauhkan dari keburukan. Saudaraku, boleh jadi Allah tidak mengabulkan permintaan kita, tetapi menggantinya dengan perlindungan dari bahaya yang sama nilainya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, doa seorang hamba tak akan pernah sia-sia. Jika tidak memberi manfaat langsung, maka ia akan menolak musibah yang tak disangka. Inilah bukti kasih sayang Allah yang melindungi kita dengan cara yang sering tidak pernah kita sadari. Dengan demikian, tiada doa yang sia-sia. Tetaplah berdoa dengan yakin, karena setiap doa adalah kebaikan di sisi Allah. Saudaraku, seringkali hati kita gelisah ketika doa-doa yang kita panjatkan tak kunjung terkabul. Padahal, di balik penundaan itu tersimpan rahasia kasih sayang Allah yang tak selalu dapat kita pahami dengan akal semata. Doa yang tertunda bukan berarti doa yang sia-sia, melainkan sebuah proses mendidik hati untuk bersabar, berharap, dan terus bergantung hanya kepadanya. Para ulama salaf mengingatkan bahwa terkadang Allah tidak langsung mengabulkan doa seorang hamba agar ia semakin dekat kepadanya melalui rasa butuh dan harap yang terus dipanjatkan. Dengan demikian, penundaan itu sendiri adalah bentuk rahmat dan kebaikan yang belum tentu kita sadari sekarang. Namun, kelak akan kita syukuri saat melihat hikmahnya. Saudaraku, ada beberapa hikmah doa kita tertunda pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? 1. Allah ingin kita terus berdoa dan bergantung kepadanya. Tertundanya doa bisa jadi
cara Allah mendekatkan kita kepadanya. Saat doa belum dikabulkan, kita lebih sering mengingat Allah, menangis dalam sujud, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan Rabb. 2. Allah tahu waktu terbaik untuk mengabulkan doa. Terkadang saudaraku, yang kita minta belum pantas diberikan sekarang. Bisa jadi rezeki yang kita minta bisa menjauhkan kita dari Allah bila diberikan saat hati sedang lemah. 3. Allah menginginkan kita untuk lebih bersabar. Sabar adalah ujian keimanan. Dengan menunggu dan tetap berprasangka baik, kita dilatih menjadi hamba yang lebih kuat dan tawakal. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, jika Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan bukakan pintu doa, penghambaan, dan kebutuhan terhadapnya. Namun Allah akan menutup dari hamba tersebut pintu pengabulan yang cepat, agar ia terus berada di pintunya. Saudaraku, Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah berkata, doa adalah obat yang paling bermanfaat. Ia adalah musuh bagi bala, mencegahnya, mengobatinya, dan meringankannya jika ia menimpa. Dikutip dari Al-Jawab Al-Kafi halaman 4. Dari kutipan ini kita paham bahwa doa bukan hanya soal dikabulkan secara langsung, tetapi juga tentang bagaimana Allah memperlakukan doa itu dengan kasih sayangnya. Berikut ini adalah 5 bentuk kebaikan yang akan Allah berikan bagi setiap orang yang berdoa. Yang pertama adalah Allah segera mengabulkan doa dan memberi apa yang diminta. Ini adalah kebaikan yang paling tampak oleh mata manusia. Seseorang berdoa memohon sesuatu dan Allah pun segera memberikannya. Ini adalah wujud kemurahan dan kasih sayang Allah kepada hambanya yang bersungguh-sungguh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir ayat 60. Namun perlu diingat bahwa doa yang dikabulkan dengan segera bukan berarti lebih baik daripada yang lainnya. Terkadang apa yang kita minta memang benar-benar baik bagi kita saat itu, dan Allah yang Maha mengetahuinya pun mengabulkannya. 2. Allah mengganti dengan keselamatan dari bencana. Terkadang kita memohon sesuatu, namun Allah menolak permintaan tersebut karena Dia hendak menyelamatkan kita dari musibah yang jauh lebih besar. Doa kita menjadi sebab tertolaknya bencana yang tidak kita ketahui. Ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya ada bala bencana yang turun dari langit, maka dicegah oleh doa sebelum ia menimpa hamba. Betapa banyak musibah yang tak jadi menimpa kita hanya karena doa yang tulus, meskipun kita sendiri tidak pernah menyadarinya. 3. Allah mengganti dengan yang lebih baik. Seringkali Allah tidak memberikan yang kita pinta, tapi menggantinya dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat, karena yang kita minta belum tentu terbaik bagi kita menurut ilmu Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, boleh jadi engkau memohon sesuatu, namun jika itu diberikan kepadamu, niscaya menjadi sebab kerusakan agamamu dan duniamu. Maka Allah menahan itu dan memberi ganti yang lebih baik bagimu. Ini mengajarkan kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah, sebab Dialah yang paling tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. 4. Allah menunda hingga waktu yang lebih tepat. Saudaraku, seringkali kita merasa doa kita lama tak kunjung terkabul. Padahal Allah menunda pengabulan itu hingga waktu yang lebih baik, saat kita benar-benar siap atau saat kita paling membutuhkannya. Imam Hasan al-Basri rahimahullah berkata, janganlah engkau tergesa-gesa dalam berdoa. Sesungguhnya Allah mengetahui waktu yang tepat untuk mengabulkan doa hambanya. Penundaan ini bukanlah penolakan, melainkan bentuk kasih sayang Allah yang maha bijaksana. 5. Allah simpan sebagai pahala di akhirat. Yang terakhir, doa yang tak terkabul di dunia bisa menjadi simpanan kebaikan yang besar di akhirat kelak. Pada hari ketika manusia sangat membutuhkan setiap amal solihnya, Allah hadirkan doa-doa itu sebagai pahala yang berlimpah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 perkara. Dikabulkan segera, disimpan untuknya di akhirat, atau dihindarkan dari keburukan yang semisal. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Saudaraku, doa selalu menjadi sebab turunnya rahmat Allah, baik kita menyadarinya ataupun tidak. Dengan memahami seluk-beluk tentang berdoa ini, hati kita akan lebih tenang dan semakin yakin bahwa setiap doa selalu membawa kebaikan. Teruslah berdoa dengan keyakinan, karena bagi seorang mukmin, doa adalah bukti kedekatan, pengakuan akan kelemahan diri, dan penyerahan yang penuh kepada Sang Pencipta.
Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu berdoa dengan tulus dan yakin, serta ridho atas apa yang Allah tetapkan. Amin ya rabbal alamin.